Oke, di sini saya mau berbagi tentang jendela mobil Avanza. Kacanya ketika ditutup nggak mau rapat, jadi seperti miring. Di sini bisa kita lihat, di sini masih ada sela warna bening ya, yang nggak tertutup film. Ini harusnya masuk ke dalam kabin. Jadi kalau lurus, ini harusnya nggak ada nih. Jadi hitam semua, mepet ke sini, bisa masuk. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, di sini udah mepet ke atas. Nih, tapi bagian depan juga renggang. Jadi semacam miring ini. Nah, semakin ke depan semakin renggang nih. Nah, di sini ada celah nih, ketika nyuci mobil biasanya disemprot dari luar, air masuk, atau saat di tol tuh perjalanan kecepatan tinggi jadi berisik, angin masih masuk, mengganggu saat berkemudi ya. Nah, ini ada beberapa penyebab. Kita lihat yang paling mudahnya dulu, yaitu dari karet silnya. Di sini ada karet sil mengelilingi jendela ini ya, sebagai semacam rel buat ngawal biar kacanya itu bisa senter nyampe ke atas ketika dibuka atau ditutup. Nah, di sini kita cek dulu bagaimana caranya. Kita cek dengan metode yang sederhana dulu. Kita lihat kondisi karetnya. Kaca kita turunin dulu. Nah, terdengar berisik sekali ya. Di sini kita cek dulu karetnya apakah ada yang sobek, ngelipat, atau mungkin kering. Kita pastiin dulu yang bagian atas dulu. Nah, seperti ini contoh ya. Ini contoh karet yang rusak. Nah, di sini semacam ngelipat ya. Jadi ketika kaca naik, nah menjelang ke atas, di sini ada bekas lipatan, berarti kaca bagian depan udah nabrak duluan nih, ada yang lipat nih, mungkin dalamnya bisa jadi sobek. Jadi di sini berhenti, di sini di depan masih ada sela. Nah, yang bagian belakang jadinya bisa full, jadilah miring. Kita cek lagi, kita coba perhatiin. Nah, yang depan berhenti ya sampai di sini ya, kelihatan sampai di lipatan tadi. Sedangkan yang belakang di sini udah full. Nah, di sini jadinya renggang seperti ini. Itu problem di karet biasanya silnya ya. Nah, untuk memastikan lagi itu bisa pakai cara berikutnya, yaitu dengan cara sederhana. Dengan cara apa? Pakai nih air mineral. Diapain? Nah, sekarang kita turunin dulu. Ketika udah turun di area selah sil, kita guyur pakai air. Kita coba basahin dulu. Sekarang kita coba lagi, ini hanya sebatas ini doang ya, simulasi uji coba aja. Kalau dia nanti bisa mepet ke atas, berarti memang silnya. Kita coba. Nah, bener ya, sekarang udah rapet nih, nggak ada rongga, nggak ada celah ya, bisa full rapet. Bisa dilihat di sini pun sama, udah nggak ada yang terang lagi ya, semua udah rapat, udah presisi. Bisa dipastikan itu karet silnya. Jadi karet sil yang ini harus diganti. Gantinya bagaimana caranya? Kita buka bagian door trim. Bagian door trim, ngebukanya itu ada beberapa baut yang harus dilepas. Salah satunya baut 1 pakai obeng plus ya. Terus baut 2 obeng plus juga. Nah, setelah itu, setelah ini dibuka, ini kita ambil panelnya, ini panel power windownya kita ambil. Soket, ada soket kita lepas. Di sini masih ada skru lagi nih, baut, jangan lupa dilepas, kalau enggak nanti nggak bisa, masih nyangkut. Oke ya, sekarang kita coba buka. Oke ya,
baut udah dilepas. Sekarang ini kita ambil, angkat ke atas. Nah, di sini ada soket, bisa dilepas dulu. Sama di sini masih ada baut lagi yang harus dilepas. Satu. Di dalam sini pun ada satu. Kelihatan? Nah, jadi totalnya ada 4 baut. Yang di dalam 2, yang di luar 2, sini sama sini tadi. Sekarang kita lepas dulu. Nah, setelah terlepas, ini soket kita cabut, soketnya. Ini panelnya kita turunin. Setelah itu, nih, ini dilepas dulu. Tinggal cabut, tarik aja. Nah, cuman pengunci doang ya. Jadi model klip nggak ada bautnya. Kita taruh. Kemudian door trim ini tinggal ngelepas, diturunin dulu. Nah, door trim udah dilepas ya, udah saya turunin. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk selanjutnya kita buka baut speaker, ada 3, sama ini ada lapisan plastik ya, biar air nggak masuk. Ini nanti kita buka sedikit buat ngelepas baut. Oke, speaker udah dilepas, udah diturunin. Plastik dibuka sedikit. Di sini ada umur 10 2 ya, sama di sini dalam. Nah, ini kita lepas biar kaca bisa diturunin. Nah, sekarang kaca udah dilepas kayak gini dalamnya, tuh kacanya. Nah, ini karet kita lepas sekarang. Ini mulai dari dalam sini nih. Nah, mulai dari ini sampai ujung sini. Kita lepas dulu karetnya, tarik semua. Oke, karet udah dilepas. Nih, di sini kita lihat ada yang sobek. Ya, nah, ada yang pecah. Jadi ini yang bikin kaca naik turunnya nggak maksimal. Sekarang kita ganti. Saya udah beli penggantinya, asli ya, suku cadang asli, punyanya Avanza. Harganya 135. Ini untuk satu pieces yang bagian power window otomatis samping supir. Sekarang kita pasang. Oke, karet lama udah diambil, karet baru udah terpasang. Iya, dari dalam muter ke atas. Hati-hati jangan sampai ada yang lipat. Sebelum dipasang kaca pastiin dulu jangan sampai ada yang lipat, karena nanti kalau ngelipat selip lagi bahaya. Terus saat pembelian silnya juga hati-hati ya, pastikan pertama asli. Yang kedua, setiap pintu beda-beda, jadi masing-masing pintu itu semuanya beda. Kalau salah beli ya nggak bisa dipakai. Dipastiin dulu yang mau dibeli pintu bagian mana. Sekarang kita pasang kaca. Oke, kaca udah terpasang. Jangan lupa pasang lagi bautnya, ada 2. Ini baut pertama, baut kedua di sini tadi. Setelah itu kita pasang panel windownya, soketnya kita pasang, lalu kita coba sebelum ditutup door trimnya apakah udah normal. Kita lihat. Nah, udah normal ya, aman ya. Jadi kaca udah rapat lagi. Sebelum kita memastikan kondisinya benar-benar normal, door trimnya jangan dipasang dulu. Nah, sekarang tinggal pasang door trim terus dicoba lagi. Oke, door trim udah dipasang, semua udah di screw, pasang semua, kondisinya normal, udah seperti sedia kala ya. Kita coba lagi turun. Oke, mulus ya, nggak ada selang, semuanya rapat ya. Oke, satu lagi nih, kerusakan kaca jendela yang nggak bisa rapat itu bukan semua disebabkan karena karetnya ya.
bisa jadi dari komponen lain. Ini hanya menjelaskan salah satunya aja. Kalau dari karet ciri-cirinya ya yang tadi di sini ada lipatan, mungkin nggak hanya di sini, di sekitar silnya dicek semua apakah ada yang lipat atau pecah. Terus dicek juga dengan air seperti kemarin tadi disiram dengan air kalau normal. Nah, itu bisa dipastikan karet silnya. Atau mungkin setelah steam biasanya. Kemarin juga kenapa setelah steam atau kondisi hujan kan kaca basah tuh, silnya ikutan basah, itu jadi normal. Nah, makanya dari situ bisa dipastikan yang rusak silnya dan harus diganti. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.